Para ulama banyak berselisih pendapat tentang apa hikmah di balik tersebarnya wabah corona ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menyebarkan virus ini mendunia? Bahkan setiap hari ada saja orang yang meninggal karena virus ini. Maka jawabannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal wabah taun, wabah yang mematikan di zaman itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, akhbarani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha, bahwa wabah tersebut bisa jadi sebuah azab, sebuah siksa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan wabah tersebut rahmat, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Rasul mengatakan, laisa min ahadin yaqa'u bit-ta'un fayamkuthu fihi fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahidin. Tidaklah seseorang tertimpa penyakit taun ataupun wabah yang mematikan itu, kemudian dia mengkarantina dirinya, baik di rumahnya atau di negaranya atau di negerinya, dan dia senantiasa bersabar mengharap pahala Allah. Dia yakin bahwa apa yang menimpanya sudah dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah takdirkan dia meninggal, maka Allah berikan padanya pahala mati syahid. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Maka dari riwayat ini kita tahu bahwa sebuah wabah tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kecuali terkadang menjadi azab siksa disebabkan karena banyaknya kerusakan yang terjadi di alam semesta ini, banyaknya kerusakan yang terjadi di bumi ini. Dan kalau seandainya itu terjadi kepada orang-orang yang beriman, boleh jadi itu bentuk rif'ah, bentuk pengangkatan derajat. Kalau memang dia mengkarantina dirinya, dia sabar, dia mengharap pahala Allah Azza wa Jal, dia yakin tidak mungkin terjadi kecuali karena takdir Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan padanya pahala syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah itu zat yang maha lembut, zat yang maha pengampun. Sebelum terjadi wabah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita, kesempatan hari, kesempatan minggu, bahkan kesempatan tahun. Waktu-waktu yang cukup lama berlalu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan terkadang memberikan isyarat-isyarat agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka kepada manusia, maka kemurkaan Allah tidak mungkin ada yang sanggup untuk menahannya. Ma'asyiral muslimin, sebagai contoh, kita diingatkan kepada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ketika merebak kerusakan di Eropa kala itu, dengan berbagai macam maksiat yang mereka lakukan, kecongkakan dan kesombongan, dengan alat-alat dan teknologi yang mereka miliki. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan kepada mereka peperangan yang sangat besar, peperangan yang sangat dahsyat, yang mengakibatkan hancurnya bangunan-bangunan, yang mengakibatkan hilangnya jiwa dan nyawa manusia
yang tidak terbilang. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan sebuah negeri, kata Allah, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah itu, kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu, supaya mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah pantas berlaku terhadapnya putusan kami, kata Allah, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allah katakan fadammarnahu tadmira, kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kita lihat dalam sejarah Perang Dunia Pertama, bukan ratus, bukan ribu, juta jiwa yang meninggal. Ada yang mengatakan sampai 20 juta jiwa, wallahu a'lam. Disusul Perang Dunia Kedua lagi, ada yang mengatakan 60 juta, wallahu a'lam. Tak berantah berapa meninggal orang saat peperangan itu. Allah subhanahu wa ta'ala buat orang itu berperang. Ma'asyiral muslimin, padahal tidak semua orang paham tentang peperangan itu. Tidak semua masyarakat mengira akan terjadi korban begitu banyak. Terkadang mereka sedang bermain-main, sedang tidur di malam hari, tiba-tiba datang bom di sana sini yang mengakibatkan kehancuran dan juga kematian. Ma'asyiral muslimin, dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah wa hum la yash'urun. Sehingga apabila mereka sudah senang, maka tiba-tiba kami datangkan kepada mereka azab, sehingga azab itu datang sekonyong-konyong menghancurkan mereka tanpa sadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di hadapan kita ada virus corona, tentara daripada tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia kita saksikan hari ini. Di mana para ulama? Di mana orang-orang yang cerdas, cerdik, pandai, profesor, doktor? Di mana mereka? Mereka tidak sanggup menghadapi virus ini. Tidak anak kecil, tidak orang dewasa, tidak ada orang alim, tidak ada orang jahil. Semua tunduk kepada virus ini. Mereka tidak sanggup untuk menghilangkannya. Kekuatan teknologi yang negara-negara adidaya miliki, kekuatan senjata-senjata yang mereka miliki, kekuatan pengetahuan, perobatan, kesehatan yang mereka miliki, subhanallah, semua terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan virus yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekarang rasanya orang-orang kaya terancam, para pejabat terancam, orang-orang hebat terancam. Bukan terancam karena hilang kekayaannya, diambil orang, tidak. Tapi yang terancam jiwa-jiwa mereka. Sebab ketika jiwa itu diambil, maka apalah artinya jabatan, pangkat, kekayaan, apabila ruh sudah lepas dari jasad dan badan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Nabi SAW bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihima salam. Ketika kedua nabi ini berada di atas perahu, tiba-tiba melihat usfur, melihat burung yang sedang menuki, kemudian menuju air lautan. Setelah kemudian di air tersebut dia ambil satu teguk air, kemudian terbang kembali ke langit. Maka Nabi Khidir mengatakan kepada Musa, ma ilmuka ya Musa,
wa ilmi. Tidaklah pengetahuan wahai Musa dan juga pengetahuanku dibandingkan dengan pengetahuan Allah itu melainkan seperti air yang diteguk oleh burung tersebut, sementara air lautan itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini kecil di hadapan Allah azza wa jalla, yang seteguh itu menjadikan pengetahuan seluruh manusia satu dunia berbangga dengan pengetahuannya. Tetapi lihat, teknologi secanggih apapun tidak mampu untuk melebihi pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan virus yang kecil, setiap hari manusia satu persatu berjatuhan menjadi korban, meninggal dunia. Bukan hanya di negeri kita, tapi di belahan dunia terkadang lebih parah. Kita lihat pemberitaan di Amerika, Spanyol, di negeri-negeri Eropa, hampir setiap hari ribuan jiwa melayang. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, coba Anda hayalkan saja, sekiranya virus ini terus seperti ini, memakan jiwa manusia. Anggaplah setahun 2 tahun ke depan virus ini belum diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara hampir setiap hari ribuan jiwa melayang. Tentu kepunahan manusia, kehancuran manusia bisa saja terjadi. Pertanyaannya, sudahkah siap bagi Anda untuk menghadapi kematian ini? Jangan katakan yang mati itu di Jakarta, jangan katakan yang mati itu mungkin di Medan atau di tempat-tempat yang lain ataupun di luar negeri. Kematian itu bisa saja mengenai kita, karena semakin hari virus ini semakin menyebar dan mengganas. Bahkan WHO sampai mewajibkan untuk menggunakan masker, karena konon katanya bahwa virus itu sanggup bertahan di udara 8 jam, katanya, wallahu a'lam. Sampai seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sudah siapkah Anda menghadapi kematian? Kematian apabila Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan wabah itu mengenai kita. Terkadang orang baru paham nikmatnya sebuah kesehatan kalau Anda ditimpa rasa sakit. Terkadang orang baru merasakan nikmat di negeri yang aman tanpa wabah ketika kita rasakan hari ini wabah sudah menyebar di mana-mana. Ketakutan melanda semua manusia. Mereka tidak bisa lari. Lari kemana? Mereka hanya bisa berusaha untuk menghindar dengan cara mengkarantina diri, menjaga kebersihan. Kemana kita harus lari? Karena kematian itu tidak bisa dihindari. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah menimpa siapapun, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah maka keyakinan seorang muslim, kalau sebelum wabah ini terjadi memang Anda orang baik, Anda senantiasa menjaga sholat, menjaga zikir, menjaga ibadah, talabul ilmi, memperbanyak ibadah, saya yakin ada sedikit ketenangan pada hati Anda. Tapi bagi Anda yang setiap hari sebelum tersebarnya wabah ini ahli maksiat, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh daripada masjid, jauh daripada zikir, jauh daripada Al-Quran, tidak pernah mengingat Allah sama sekali, saya yakin Anda dalam kondisi ketakutan. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengan dia. Ma'asyiral muslimin, orang kalau tidak cerdas mengambil ibrah dan pelajaran dari tersebarnya virus ini yang setiap hari kita saksikan dalam pemberitaan ada saja yang meninggal, maka Anda termasuk orang yang merugi. Demi Allah, Anda orang yang merugi.
tidak bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Allah berfirman, apakah penduduk negeri itu merasa aman untuk datang kepada mereka kesengsaraan di waktu mereka sedang tidur? Ataukah mereka merasa aman untuk datang kepada mereka kesengsaraan di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main? Dan tidaklah orang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka orang yang tidak mengambil ibrah dan pelajaran dari tersebarnya virus ini, demi Allah, maka mereka adalah kaumul khasirun, orang-orang yang rugi. Maka ambillah pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa dan kejadian yang berlaku akhir-akhir ini di negeri kita dan negeri-negeri yang kaum muslimin atau negeri-negeri yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seorang muslim tentu yakin dan percaya bahwa suatu ketika wabah ini pasti diangkat. Akan tetapi tentu ada sebab. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan mengangkat wabah ini sehingga kita merasa aman? Karena bagaimanapun kondisi aman jauh lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan kondisi ketakutan. Maka yang harus dicermati adalah 5 perkara. 5 perkara penyebab cepatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bala. Kata para ulama, yang pertama, at-taubatu wal istighfar. Bertobatlah segera. Perbanyak ucapan astaghfirullah. Karena Rasul mengatakan, ma nazalal bala illa bidhanbin wa ma rufi'a illa bitaubati. Tidaklah bala diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali karena dosa anak Adam, dan tidaklah diangkat kecuali karena tobatnya anak Adam. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah, jauhi larangan, nikmati yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan. Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluarnya. Boleh jadi salah satunya Allah akan angkat virus ini sehingga tidak disebar lagi di tempat manusia. Yang ketiga, hifdzul awamirillah wajtinabu nawahi. Upayakan jaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul yang mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, sampai kepada hadis, ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fisyiddah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan di hadapanmu. Kenali Allah di waktu sulit, nanti Allah kenali Allah di waktu senang, nanti Allah akan kenal engkau di waktu sulit. Kalau kita senantiasa menjaga perintah-perintah Allah di saat kita aman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita di saat kita sedang dirundung kesulitan, ketakutan dan kekhawatiran. Bukankah Nabi yang mengatakan, jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kita. Kemudian yang keempat, tadarru bid-du'a. Cobalah kita tadarru, merasa rendah diri, merasa terhina di hadapan Rabbul Alamin. Allah berfirman, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'aghadnahum bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin massat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Allah berfirman, dan sungguh kami utus kepada umat-umat sebelum wahai Muhammad, maka kami timpakan kepada mereka kesulitan, kemelaratan, agar mereka
berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengemis, meminta, meratap, merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab apabila telah datang kesulitan kepada mereka, kemudian mereka tidak meratap kepada Allah Azza wa Jalla, maka apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan terus kesulitan itu. Akan tetapi hati manusia itu sangat keras. Walakin qasat qulubuhum, tapi kerasnya hati manusia. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan datang menghiasi hatinya. Apa yang mereka lakukan itu yang menjadikan mereka tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini waktu-waktu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah agar wabah ini diangkat. Dan yang paling utama, yang terakhirlah tasadduq wal ihsan. Cobalah perbanyak bersedekah, perbanyak bersedekah dan berbuat baik kepada manusia. Bukankah Allah yang mengatakan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin? Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Inna sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Wa sedekah itu bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an ke Yaman, dan ketika itu Mu'adz adalah sigharus sahabat, termasuk sahabat yang masih kecil, tapi dia menguasai halal dan haram. Salah satu nasihatnya kata Rasulullah, wallahi ya Mu'adz inni uhibbu. Demi Allah wahai Mu'adz, saya sangat mencintai dirimu. Kemudian Rasul mengatakan, hal adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un narul ma' kama yudfi'ul ma'un nara wa fi riwayatin tudfi'u ghadaba rabbi. Puasa adalah benteng. Sedekah bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Dalam riwayat, dan sedekah itu bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul mengatakan, inna sadaqata taki masari as-su. Sesungguhnya sedekah itu bisa membentengi seseorang mati dalam posisi su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka bersedekahlah. Bersedekahlah. Bersedekah kepada masjid-masjid untuk membangun masjid, pesantren-pesantren, anak-anak yatim, janda-janda yang memerlukan bantuan, kemudian orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, bantu mereka. Ini saat-saat kita ini bersedekah sebanyak-banyaknya, karena dengan sedekah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan diangkatnya bala. Tapi kalau saat-saat seperti ini kemudian orang tidak mau mengeluarkan kekayaannya dengan asumsi bahwa kalau seandainya wabah ini akan lama, nanti uang saya akan habis, beras saya akan habis, apa yang saya akan makan. Subhanallah, seolah-olah dia tidak yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa rizki Anda sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Allah hanya mengatakan, faman qudira alaihi rizqu falyunfiq. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, justru kita suruh menginfakkan hartanya. Ma naqasa min malis sadaqah. Tidak mungkin harta yang disedekahkan itu berkurang, bal yazdad, bahkan bertambah, kata Rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka hikmah dan pelajaran besar dari tersebarnya wabah corona ini, maka semakin mendekatlah kita kepada Allah. Kun ma'allah, kata para ulama. Kun ma'allah, mendekatlah kepada Allah. Ini waktu-waktu kita mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan lagi? Apakah menunggu virus itu datang kepada kita dan merenggut nyawa kita, baru kita katakan ketika kita masuk dalam liang lahat, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa bersedekah dan menjadi hamba-hamba yang saleh. Apakah menunggu sampai kita di liang lahat? Maka sebelum Anda yang masih sehat, maka kun ma'allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah, karena hanya dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan mengangkat bala ini, dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengangkat bala dari negeri kita, negeri kaum muslimin dan negeri-negeri yang lainnya.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkur. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini tentang corona dan kehancuran manusia, hikmah dan pelajaran besar. Baik, untuk Anda pendengar dan pemirsa dimanapun berada di seluruh dunia, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi kami melalui seluler di 0811 777 0106. Saya ulangi, 0811 777 0106. Atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi Berkah Pagi di 081 808 108 106. Baik Ustaz, ada pertanyaan ini berkaitan dengan sholat berjamaah kayaknya nih Ustaz. Dari John di Bengkong Aljabar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika sholat berjamaah di masjid di stop sampai selesai Ramadan, maka bagaimana kami yang awam ini melaksanakan sholat dengan keterbatasan kami yang selama ini hanya bisa menjadi makmum Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Apa yang terjadi hari ini tidak lepas dari takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang-orang yang saleh, yang beriman, mereka semua meneteskan air mata dan menangis. Orang-orang yang terbiasa di masjid, para muadzin, para imam, dan jamaah yang tidak lepas daripada salat jamaah, mereka menangis. Seolah-olah tidak ada tempat lagi untuk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kemudian tidak melangkahnya kita ke masjid kemudian ibadah terputus di situ, karena salat tidak hanya dilakukan di masjid saja. Anda bisa salat di rumah berjamaah dengan keluarga dan pahalanya sama. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niatnya. Saya contohkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda bahwa ad-dunya li arba'atin nafar. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 kelompok. Yang pertama, rajulun atahu Allahul mal wal ilma. Seorang laki-laki yang Allah berikan harta dan pengetahuan. Dengan pengetahuannya, maka harta itu betul-betul dikelola sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, diinfakkan. Maka ini adalah a'la darajat, orang yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua, rajulun atahu Allahul ilma wa lam yu'tihi mal. Seorang laki-laki diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Dengan ilmunya dia berangan-angan kalau dia seperti orang yang pertama punya harta dan ilmu, maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Kata Nabi SAW, kedua-duanya mendapatkan pahala yang sama. Kemudian yang ketiga, rajulun atahu Allahul mal wa lam yu'tihil ilm. Seorang laki-laki yang diberikan harta melimpah tapi tidak dianugerahkan pengetahuan ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, maka dia belanjakan harta sesuka hati dia dan hawa nafsunya, dia bermaksiat kepada Allah, dan inilah seburuk-buruk manusia. Kemudian yang terakhir, rajulun, seorang laki-laki, lam yu'tihillahul mala wal ilma. Tidak diberikan harta, ya juga tidak diberikan pengetahuan ilmu. Tapi dia berangan-angan, kalau saya punya harta maka saya ingin seperti orang yang ketiga, saya pun ingin maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang ketiga dan yang keempat sama hukumnya. Maka ketika kemudian dahulu kita ke masjid sholat berjamaah, tapi sekarang kita tidak lagi ke masjid dan tidak sholat berjamaah karena ada sesuatu hal yang melarang kita untuk datang ke masjid karena takut tersebarnya wabah. Maka dengan niat kita
niat kita ingin melangkah ke masjid, ingin sholat berjamaah, maka itu pahalanya sama dengan orang yang betul-betul datang ke masjid. Itu maksudnya. Ya. Bagi Anda yang awam, yang biasa menjadi makmum, ini sebuah pelajaran bagi Anda. Pentingnya belajar. Baru Anda paham bahwa Anda ini ada kekurangan. Selama ini Anda meremehkan ketika Anda jadi makmum, Anda tidak pernah belajar sholat, tidak pernah belajar membaca Fatihah yang benar, surat yang benar, bacaan-bacaan yang sholat yang benar. Ketika Allah timpakan wabah, baru kita sadar bahwa banyak kekurangan dari diri kita. Maka ini juga salah satu pelajaran besar. Maka mulailah, tidak ada yang terlambat kok. Anda bisa sholat di rumah. Kalau Anda memang tidak bisa membaca bacaan yang baik gitu, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Apa yang bisa Anda bisa baca? Tidak bisa Al-Baqarah, ya mungkin surat yang pendek. Belajarlah sekarang Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendek, kemudian bacaan-bacaan sholat. Ya, jadikan ibrah pelajaran. Sebab kalau seandainya tidak terjadi seperti ini, mungkin Anda tidak tahu. Anda merasa tenang-tenang saja. Tapi rupanya di balik musibah itu ada pelajaran besar. Ketika kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya John di Bengkong Aljabar. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustaz bisa difahami dan bisa diambil pelajarannya. Baik, yang berikut dari Yasri di Tanjung Balai ini Ustaz. Ustaz, ada yang bilang jika terkena wabah ini termasuk aib, maka mungkin ada yang diam-diam saja Ustaz. Mohon nasihatnya. Alhamdulillah. Wabah ini sama dengan penyakit. Apakah kalau orang terkena flu, terkena demam, ya, terkena gatal-gatal, apakah itu aib? Bukan. Namanya dunia ini tidak lepas daripada perkara-perkara, kadang senang, kadang susah, kadang menangis, kadang tertawa, kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang sakit, kadang sehat. Itulah dunia. Bukan aib. Memang itu yang wajib terjadi kepada setiap manusia. Bukan sunnah lagi, wajib. 8 perkara ini wajib terkena manusia. Susah, senang, tertawa, menangis, berkumpul, berpisah, sakit, sehat. 8 perkara ini wajib ada pada manusia. Karena itulah dunia. Kita hidup di dunia, darul bala. Dunia yang di tempat orang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sakit itu aib, Rasul juga sakit. Bahkan sebelum meninggalnya karena sakit, kena racun. Ya, sebab racun itulah maka akhirnya Rasul meninggal. Para sahabat sakit, bukan aib. Ya, karena sekali lagi bahwa kalau itu terjadi kepada orang yang beriman, itu merupakan rif'ah darajat, mengangkat derajat. Selama dia tetap di tempat karantinanya. Yang kedua, dia sabar. Yang ketiga, dia mengharap pahala Allah. Yang keempat, dia senantiasa meyakini bahwa itu takdir Allah. Dan yang terakhir, berdoa minta pahala syuhada. Maka itu sebuah kebaikan. Ya, karena sakit itu salah satu penggugur dosa, bukan aib. Maka saya sarankan jangan sembunyikan. Kalau ada tanda-tanda menurut kesehatan medis bahwa ini tanda-tanda Anda terjangkit corona, segerakan periksakan. Kalau memang kata dokter kemudian Anda ini positif, maka segera mengkarantina diri. Jangan menyebarkan. Sebab kalau seandainya Anda sembunyikan penyakit corona ini dan Anda tahu bahwa Anda terkena penyakit itu dengan tanda-tanda yang sudah jelas, maka sama saja Anda telah menyebarkan madarat kepada keluarga, tetangga, dan Anda berdosa. Dosa besar. Karena Anda menzalimi orang lain, menjadikan orang lain bahaya karena Anda. Tapi kalau Anda kemudian mengakui bahwa Anda sedang kena corona, kemudian Anda meminta bantuan pihak kesehatan untuk dikarantina, atau mengkarantina diri sendiri di rumah dan tidak pernah keluar sampai kemudian Allah sembuhkan penyakit Anda, dan kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Anda meninggal dengan sebab itu, maka itu sebuah rif'ah darajah. Derajat Anda sedang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan katakan penyakit itu aib. Tidak ada penyakit itu aib. Karena kita tidak boleh mencela penyakit. Nabi SAW mengatakan la tasubbil humma. Jangan kau cela humma, penyakit demam. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Yastri di Tanjung Balai. Terakhir Ustaz, saya di Batu Aji, mohon tidak sebut nama saya. Suami saya mu'alaf, belum hafal ayat Al-Quran. Bolehkah saya menjadi imam sholat untuk suami saya dalam suasana wabah seperti ini Ustaz? Ya, alhamdulillah. Pertanyaan ini sudah pernah saya bahas dan sudah pernah saya jawab di ATKJ. Tidak boleh. Walaupun dia la yuhsinul qira'ah, tidak baik qira'ahnya. Tidak boleh seorang istri menjadi imam bagi suaminya. Maka kalau suami Anda mu'allaf, apa yang bisa dibaca oleh dia, maka itulah solat dengan itu. Dia hanya bisa membaca takbir Allahu Akbar, ya sudah solat dengan takbir saja. Sambil pelan-pelan belajar, diajari Fatihah, diajari surat, diajari dikir-dikir rukur, sujud dan begitu seterusnya. Ya. Tapi kalau Anda jadi imam, kemudian jadi makmum, maka ini tidak ada contohnya. Bahkan ulama mengatakan tidak boleh, tidak sah solatnya. Ya, maka sebaiknya biarkan dia solat, walaupun pamannya dengan cara membaca teks. Anda tulis, mungkin kalau dia tidak bisa bahasa Arab, Anda buat tulisan Latin. Biar dia solat sambil membaca teks, tidak ada masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Biar dia belajar solat seperti itu. Sampai akhirnya dia hafal teksnya, kemudian tidak perlu lagi membawa teks itu. Wallahu a'lam.